Ya, sementara itu minimnya anak-anak muda di kelompok usia produktif yang tertarik untuk menjadi petani membuat sektor pertanian mulai ditinggalkan. Sektor pertanian dianggap tidak memberikan jaminan masa depan. Belum lagi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak petani menjadi alasan generasi muda lebih memilih untuk bekerja kantoran. Dan ironisnya, selama ini untuk memenuhi kebutuhan beras masih menggantungkan pada petani yang memiliki usia di atas 45 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita rahmat, karunia, hidayah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menonton video ini. Dan tak lupa pula, mari kita hadiahkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Sultan Syahri Jarahab. Pada video kali ini saya akan mengkaji sebuah materi yang mengenai manajemen agribisnis. Solusi untuk permasalahan di kasus yang pertama yaitu langkah pertama, pemerintah harus merubah mindset di masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian untuk masa yang akan datang, serta adanya jaminan dari pemerintah terutama mengenai kestabilan harga komoditas pertanian, sehingga pemilik lahan lebih terjamin melalui hasil panen yang diperoleh, serta adanya kepedulian pemerintah ketika petani mengalami gagal panen, guna mencegah lahan pertanian alih kepemilikan maupun beralih fungsi. Langkah yang kedua yaitu melakukan sosialisasi teknologi pertanian kepada petani sehingga dapat meningkatkan kualitas pertanian serta memaksimalkan ketersediaan teknologi yang digunakan untuk menunjang hasil yang maksimal pada produk pertanian. Dan yang terakhir, langkah ketiga, memberikan sosialisasi kepada petani mengenai teknik budidaya yang tepat sesuai dengan kegiatan pertanian yang dijalankan sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Untuk kasus yang kedua, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah ialah melakukan pemerataan pendidikan. Sebab selama ini masih banyak masyarakat belum mendapatkan pendidikan yang layak. Itu mengakibatkan kualitas SDM Indonesia rendah. Dengan adanya pemerataan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, terutama di sektor agribisnis. Program yang harus diterapkan pemerintah yaitu pemberdayaan petani, yaitu merubah perilaku petani dari petani yang subsistem tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis.
Kemudian melakukan pemberdayaan kelembagaan di pertanian dengan menumbuh kembangkan kelembagaan pertanian dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani, asosiasi, koperasi, dan korporasi, serta melakukan pemberdayaan usaha tani dengan penumbuh kembangan jiwa wirausaha dan kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan usaha tani. Program berikutnya yang harus dibuat pemerintah yaitu program pendidikan gratis dan pemerataan pendidikan. Pemerintah harus membiayai masyarakatnya, rakyatnya dalam sektor pendidikan karena masih banyak petani-petani yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan faktor biaya. Dengan adanya program ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan kualitas para petani Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang.